Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Risnawati Situmorang AMDAK, peserta Latsar CPNS Kabupaten Karo, Angkatan 25 Kelompok 4 BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 dengan pengampu materi Bapak Dr. Andos Ihwan Faizan Nasution MAP. Di podcast kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Disimak ya teman-teman. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik. Untuk menjalankan kedudukannya, maka seorang pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, peran dari pegawai ASN adalah berencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka seorang ASN juga memperoleh hak, yaitu yang pertama, berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas. Yang kedua, berhak memperoleh cuti. Yang ketiga, berhak memperoleh jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Yang keempat, berhak memperoleh perlindungan. Dan yang kelima, berhak atas pengembangan kompetensi. Di samping hak yang dimiliki, seorang pegawai ASN juga memiliki beberapa kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yaitu yang pertama, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, dan ucapan, serta tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satu prioritas reformasi birokrasi pemerintah Indonesia hingga 2024 yaitu mewujudkan kompetensi aparatur sipil negara berkelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mencanangkan pembangunan Smart ASN 2024. Smart ASN adalah profil yang diberikan kepada ASN yang terdiri dari nasionalisme, integritas, wawasan global, hospitality, networking, penguasaan teknologi informasi, bahasa asing, dan entrepreneurship. Seorang ASN yang smart juga diharapkan dapat berperan sebagai digital talent dan digital leader yang mendukung transformasi birokrasi di Indonesia. Untuk mencapai profil Smart ASN, kita juga harus memiliki pemahaman dalam hal literasi digital. Literasi digital merupakan upaya yang diperlukan individu pada era canggih seperti saat ini untuk menyaring informasi secara akurat. Upaya lain untuk mendukung literasi digital ini adalah penggunaan aplikasi yang tepat dan pemahaman secara mendalam mengenai informasi yang didapatkan. Literasi digital merupakan hal penting utama dalam mewujudkan ASN yang berdaya saing dalam perkembangan teknologi dan informasi. Ada 4 pilar literasi digital yaitu yang pertama digital skill, yang kedua digital culture, yang ketiga digital ethic, dan yang keempat digital safety.